pemirsa, kembali lagi di acara 5 menit video tutorial. Perkenalkan, saya Amanda Wiana dan hari ini saya akan menjadi asisten Pak Tommy dalam menjelaskan topik kali ini, yaitu sejarah animasi. Pak Tommy mana ya? Ini Pak Tommy. Pak, ini Pak Tommy. Pak, jangan panggil saya Pak Tommy. Panggil saya Spider-Man. Oke, gimana Pak Tommy? Udah siap belum buat nyampein materi hari ini? Manda, apa sih yang Spider-Man nggak bisa lakuin di dunia ini? Ya udah. Pak Tommy bawakan materi presentasi hari ini. Spider-Man. Ini mah pasti lupa. Kalau kita mendengar kata animasi, biasanya yang langsung terbayang di benak kita adalah film animasi seperti Despicable Me, Avatar, Attack on Titan, dan sejenisnya. Namun, sejatinya, kata animasi itu berasal dari kata Latin, anima, yang sederhananya berarti memberi kehidupan. Jadi, segala bentuk upaya dalam menciptakan ilusi pergerakan terhadap sebuah benda mati bisa disebut animasi, bukan hanya film saja. Contohnya, halo, nama saya Ucil. Apa kabar? Nah, adegan barusan termasuk dalam bentuk animasi loh, karena boneka ini dibuat seolah-olah menjadi hidup. Nah, berdasarkan definisi itu, bangsa Indonesia ternyata memiliki sejarah budaya salah satu bentuk hiburan animasi yang tertua di dunia loh. Tahu nggak apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Walau sebenarnya sejarah animasi dapat ditelusuri sampai ke awal munculnya peradaban manusia, namun di video ini kita hanya akan mengangkat penemuan dan momen yang paling signifikan dalam revolusi perkembangan dunia animasi hingga menjadi bentuk yang kerap kita lihat sehari-hari sekarang ini. Di era prasejarah, ditemukan artefak berupa sebuah cawan berusia sekitar 5.200 tahun yang memiliki rangkaian ilustrasi seekor kambing dengan posisi tubuh yang berubah-ubah, sehingga menciptakan ilusi seolah sedang melompat untuk meraih daun di sebuah pohon. Adapun juga Vitruvian Man yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, di mana di ilustrasi itu menggambarkan anatomi manusia dalam postur yang berbeda menandakan adanya pergerakan. Di era revolusi industri, banyak bermunculan penemuan alat-alat teknologi baru yang mampu menghadirkan ilusi pergerakan, baik untuk foto yang kemudian menjadi karya film, maupun ilustrasi yang kemudian menjadi karya animasi. Seperti, misalkan Magic Lantern pada tahun 1603 yang mampu memproyeksikan rentetan gambar di sebuah slide kaca yang digerakkan secara manual untuk membuat ilusi pergerakan. Pada abad 19, banyak ditemukan alat animasi yang memanfaatkan prinsip persistence of vision, atau ketahanan penglihatan, di mana mata manusia melihat gambar-gambar seolah bergerak ketika disajikan dengan cepat dan berurutan, seperti phenakistoskop, zootrop, praksinoskop, lalu flipbook alias kineograf. Abad 20 adalah era keemasan media gambar bergerak seperti film dan animasi. Animo masyarakat banyak terhadap bentuk media baru yang revolusioner itu, menjadikan perkembangan teknologi dan bentuk media animasi kian pesat. Mulai dari munculnya animasi Humorous Faces of Funny Faces pada tahun 1906 yang dibuat dengan menggunakan teknik stop motion di sebuah papan kapur. Stop motion itu sendiri adalah teknik animasi yang menggunakan fotografi sebagai aset tiap frame di dalamnya. Lalu ada Phantasmagorie pada tahun 1908 yang dibuat menggunakan gambar manual di atas kertas dan sering dianggap sebagai animasi kartun pertama di dunia. Steamboat Willie di 1928
yang merupakan kemunculan perdana sang ikon Mickey Mouse, dan animasi pertama yang mengkolaborasikan musik dan suara ke dalam cerita sebagai elemen komedi dan penguat narasi. Steamboat Willie kerap disebut sebagai titik balik animasi menjadi industri media cerita yang besar, bahkan mampu bersaing dengan perfilman dan menjadikan Disney sebagai pelaku industri audiovisual yang dominan menguasai dunia di bawah pimpinan tangan besi yang. Pada abad ini jugalah ditemukan kertas bening alias cell paper yang revolusioner. Dengan kertas ini, para animator bisa memisahkan bagian karakter dan latar belakang menjadi dua lapisan gambar yang berbeda, seperti layaknya fungsi layer di aplikasi ilustrasi digital modern, sehingga dapat mempertahankan tampilan yang konsisten dan mempercepat proses produksi. Dengan teknik inilah, Disney mampu menghasilkan film Snow White and the Seven Dwarfs di tahun 1937, yang begitu sukses secara kritik maupun finansial. Coba kalian lihat animasi Gertie the Dinosaur ini. Bayangkan, dulu sebelum adanya cell paper, sang animator harus menggambar ulang tidak hanya karakter, tetapi juga latar belakang adegan di setiap halaman kertasnya. Di pertengahan abad 20, animasi sudah menjadi komoditas media hiburan rumah tangga yang populer seiring dengan kemunculan televisi. The Flintstones di tahun 1960 juga menjadi animasi pertama yang tayang di jam prime time acara televisi. Di era inilah banyak bermunculan channel kartun seperti Nickelodeon, Cartoon Network, dan Disney Channel yang masih ada sampai saat ini. Banyak animasi pada saat itu menggunakan format limited animation pada produksinya. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas animasi itu sendiri, namun perlu demi mengejar jadwal tayang di tengah persaingan yang begitu ketat. Dari pertengahan abad 20 hingga awal abad 21 saat ini adalah era kemunculan dan kebangkitan teknik CGI atau Computer Generated Image. The Adventures of Andre and Wallaby di tahun 1984 adalah film animasi pendek pertama yang dibuat secara keseluruhan menggunakan CGI. Dibuat oleh The Graphics Group yang kemudian dikenal sebagai Pixar Studio, yang kemudian di tahun 1995 merilis Toy Story sebagai film animasi panjang pertama yang dibuat dengan menggunakan CGI seutuhnya. Film ini sering disebut sebagai titik awal peralihan tren penggunaan teknik animasi 2D menjadi 3D CGI di industri animasi saat ini, dan melahirkan film-film seperti Finding Nemo, Inside Out, dan Spider-Man. Minta teh manis hangat dong. Teknologi akan terus berkembang dan mengalami perubahan, begitu juga media yang menyertainya. Namun, pada akhirnya, semua itu hanyalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu sang artis dalam merealisasikan imajinasinya. Jadi, seperti apapun wujud industri animasi di masa depan, jangan takut untuk beradaptasi dan menjadi bagian dari sejarah media yang satu ini. Technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. Nah, gimana? Udah dapat gambaran lebih jelas kan mengenai pengertian dan sejarah animasi? Loh, Pak Tommy? Pak Tommy? Jadi kasih penutup gak? Oh iya. Iya, sekian episode kali ini. Sampai jumpa lain kali di waktu yang sama. Dan terima kasih kepada... Kelamaan sih.